Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati, program studi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, penilaian terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang pertama, kesesuaian silabus dengan SK-KD. Di SD Negeri 1 Balanipa sesuai dengan kurikulum, karena kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses perkembangan potensi berpikir dan kreatif untuk mencapai tujuan pendidikan di SD Negeri 1 Balanipa tersebut. Kemudian yang keenam yaitu telah sesuai dengan sumber belajar atau media dengan materinya, karena pendidik telah disediakan buku ajar atau buku siswa. Kemudian bagian yang kedua yaitu penilaian terhadap strategi pembelajaran. Kesesuaian pendekatan model dengan hakikat mata pelajaran, kesesuaian pendekatan model strategi dengan materi, kesesuaian pendekatan model strategi metode dengan karakteristik siswa. Menurut hasil pengamatan saya di SD Negeri 1 Balanipa bahwa telah sesuai dengan pendekatan model strategi metode dengan hakikat mata pelajaran. Contoh misalnya, bangun datar dengan menggunakan pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, model kooperatif tipe example non-example dengan metode permainan, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya yang ketiga, penilaian terhadap sistem evaluasi. Yang pertama, kehadiran. Telah sesuai kehadiran peserta didik khususnya di kelas 4B. Terkadang peserta didik ada yang tidak hadir. Teman lainnya bisa melaporkan kepada pendidik bahwa temannya sakit atau tanpa keterangan. Yang kedua, afektif atau sikap. Telah sesuai pendidik melakukan penilaian dengan cara misalnya menunjukkan peserta didik untuk berpasang-pasangan, lalu memperhatikan tata memberikan barang kepada orang lain atau sedekah dan meminta maaf. Pendidik juga menggunakan lembar observasi penilaian sikap spiritual dan sikap sosial untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, psikomotorik. Sesuai karena pendidik melakukan penilaian dengan cara mengajar peserta didik menggambar. Peserta didik juga menggunakan penilaian unjuk kerja dan instrumen observasi bagaimana cara menggambar bangun datar misalnya. Keempat yaitu kognitif. Pendidik melakukan penilaian dengan cara melihat tingkat pengetahuan siswa dengan tersendiri. Misalnya, pendidik menggunakan evaluasi di akhir pembelajaran sebelum peserta didik keluar kelas agar mengetahui sampai di mana tingkat pengetahuan peserta didik dalam hal membaca, menulis, maupun berhitung. Yang kelima, tes tertulis. Sesuai karena pendidik melakukan tes tertulis di mana mencakup ujian ulangan harian, MIT, dan UAS dengan pedoman terhadap kalender pendidikan. Yang keenam, penilaian hasil harian. Sesuai karena pendidik melakukan penilaian harian dengan melihat tingkat perkembangan peserta didik dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, perancangan RPP. Yang pertama, perumusan indikator kesesuaian dengan KD. Telah sesuai dengan rumusan dari indikator dari setiap mata pelajaran yang dipadukan, masing-masing 2 indikator dan 2 muatan pembelajaran. Contoh misalnya matematika, PKN, sehingga menjadi 4 rumusan indikator. Yang selanjutnya, perumusan indikator kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional. Telah sesuai karena telah menggunakan KKO atau kata kerja operasional dari yang lebih mudah ke
tingkat yang lebih sukar, seperti menuliskan sampai dengan menunjukkan. Selanjutnya, perumusan indikator kelengkapan cakupan materi telah sesuai dengan cakupan rumusan indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. Pendidik hanya melakukan dan mengembangkan agar pencapaian indikator yang dicapai peserta didik terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, pemilihan materi kesesuaian dengan KD. Sesuai yang saya dapatkan dalam kegiatan magang 2 berlangsung, dalam pemilihan materi pendidik berpacu pada rumusan indikator, buku siswa, serta berkesinambungan dengan subtema yang akan diajarkan, pendidik perlu melihat cakupan materinya. Selanjutnya, pengorganisasian materi, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Sesuai yang saya dapatkan selama magang 2 berlangsung telah sesuai dengan alokasi waktunya, karena cakupan materinya luas dan kurikulum yang digunakan di kelas 4B SD Negeri 1 Balangnipa adalah tematik terpadu, jadi pendidik mudah menyampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, skenario atau pengalaman belajar tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasarkan format EEK. Sesuai yang saya dapatkan selama kegiatan magang berlangsung, telah sesuai yang tahap kegiatan pembelajaran karena pendidik memberikan tahapan pendahuluan di mana di dalamnya mencakup persepsi, tahap kegiatan, inti, mencakup di mana di dalamnya mencakup isi yang disampaikan terhadap peserta didik dengan kegiatan mengamati, mengeksplorasi, sehingga menyampaikan. Dan tahap kegiatan penutup ini di dalamnya mencakup sama dengan menyimpulkan suatu materi yang dipelajari dan memberikan suatu penugasan terhadap peserta didik. Selanjutnya, skenario pengalaman tahap kegiatan pembelajaran berdasarkan pada active learning, student center learning, dan pemberdayaan siswa. Ya, telah sesuai dengan student center karena dalam kurikulum K13 pendekatan yang digunakan pendidik adalah pendekatan saintifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran peserta didik yang dominan aktif dalam proses pembelajaran, tetapi pendidik juga tidak lepas dari peranan sebagai fasilitator. Selanjutnya, kesesuaian pengalaman belajar dengan latar belakang siswa. Sesuai yang saya dapatkan selama kegiatan magang 2 berlangsung telah sesuai dengan pengalaman belajar siswa, karena pendidik memberikan materi yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Misalnya, materi matematika diberikan contoh membuat persegi panjang. Kesesuaian model, strategi, metode dengan hakikat mata pelajaran. Sesuai yang saya dapatkan selama magang, ia sesuai yang dimana diajarkan misalnya keanekaragaman hayati di sekitar lingkungan dengan menggunakan pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, model cooperative type, example non-example dengan metode ceramah plus. Selanjutnya, kesesuaian pendekatan model, strategi, metode, dan materi. Dari hasil pengamatan saya selama magang 2, pendekatan model, strategi, dan metode pada hakikatnya mata pelajaran karena sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, kesesuaian sumber belajar media dengan karakteristik siswa. Telah sesuai yang saya dapatkan selama kegiatan magang 2 berlangsung. Sumber belajar atau media telah sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Selanjutnya yang terakhir, kesesuaian sumber belajar media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Sesuai yang saya dapatkan, sumber belajar atau media telah difasilitasi oleh sekolah yang bersangkutan, tetapi khusus pendidik di kelas 4 kurang menggunakan media audio visual seperti video dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian sumber belajar media dengan karakteristik siswa.
Sesuai yang saya dapatkan selama magang 2 berlangsung sesuai pendekatan model, strategi, metode dengan karakteristik siswa karena peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian sumber belajar media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Sesuai sumber belajar atau media telah difasilitasi oleh sekolah yang bersangkutan. Tetapi khusus pendidik di kelas 4 kurang menggunakan media audio visual seperti video karena kurang mahir dalam menggunakan komputer. Tetapi pendidik khusus di kelas ini tidak kehabisan kreativitas maupun metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Telah sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan dengan melihat kompetensi dasar. Misalnya, kompetensi dasarnya menghitung luas persegi panjang. Yang kedua, valid. Bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Selama magang 2 berlangsung, pendidik telah menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Sebelum pembelajaran inti dimulai, pendidik menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, menarik. Bahan ajar yang dipaparkan dengan contoh-contoh, gambar-gambar dengan warna yang menarik, latihan. Sesuai yang saya dapatkan selama kegiatan magang 2 berlangsung, telah menarik dengan apa yang dilakukan pendidik, karena di kelas 4 ini telah dipenuhi berbagai gambar binatang. Jadi pendidik di sini tinggal bagaimana cara menggunakan media tersebut dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi agar peserta didik tidak merasa bosan atau merasa jenuh. Kemudian selanjutnya, kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik, konsistensi dengan realita fenomena kehidupan, dan kegunaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selama kegiatan magang 2 berlangsung, telah memenuhi semua kriteria tersebut, di mana kegunaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena tidak semua peserta didik dapat menggambar bangun datar. Setelah materi itu diberikan, otomatis peserta didik mudah menangkap materi yang telah diberikan peserta didik. Jadi materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, kerutunan bahan ajar yang dipaparkan secara logis dan sistematis. Pendidik di kelas 4B telah menggunakan bahasa yang logis dan sistematis karena sesuai dengan perangkat pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, pengembangan perangkat evaluasi. Yang pertama, kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasa di dalam kurikulum. Yang saya dapatkan selama magang 2 telah sesuai dengan kisi-kisi cakupan pokok bahasan karena pendidik memberikan gambaran terhadap peserta didik untuk mempelajari materi tersebut, misalnya mengenai bangun ruang. Yang kedua, kisi-kisi mencakup semua ranah komponen dalam bidang studinya. Telah sesuai yang saya dapatkan selama di magang 2 dalam mencakup evaluasi pembelajaran semua ranah kompetensi, di mana ranah pengetahuan kognitif, ranah sikap afektif, dan ranah keterampilan psikomotorik. Selanjutnya yang ketiga, jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Adapun butir soalnya misalnya, yang pertama menggambarkan luas persegi panjang, yang kedua menuliskan nama-nama bentuk persegi dan persegi panjang. Kemudian yang keempat, rumusan butir soal menggunakan bahan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selama magang 2 berlangsung, yang saya dapatkan itu telah sesuai dengan rumusan butir soal. Kemudian yang
Selanjutnya, kunci jawaban tersedia dengan butir-butir soal tersebut. Dari hasil pengamatan saya di Magan 2 telah sesuai karena kunci jawaban tersedia serta soal-soal. Misalnya, yang pertama, menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat magnet. Yang ketiga, membedakan atau melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Baik, itulah tadi hasil presentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.